Perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Dunia digital mendorong lahirnya industri baru untuk ekonomi digital Indonesia. Hal ini disebabkan perkembangan teknologi yang berkembang dengan pesat serta cepat. Bidang industri yang berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi memengaruhi dan membawa perekonomian negara secara positif serta membuat masyarakat memasuki era ekonomi dunia digital. Hal ini merupakan tayangan yang makin meningkat bagi pemerintah. Dampak yang terjadi adalah perubahan sosial yang makin kompleks. Dampak kemajuan teknologi terhadap aktivitas perdagangan globalisasi perdagangan dengan memungkinkan bisnis untuk berhubungan dengan konsumen, pemasok, dan mitra secara global. E-commerce. Hal ini memungkinkan bisnis untuk menjual barang dan jasa secara online. Pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi. Blockchain. Inovasi blockchain telah merevolusi sektor keuangan dan perdagangan. Analisis dan pemrosesan data. Analisis canggih memungkinkan bisnis untuk membuat keputusan berdasarkan data yang akurat dan tepat waktu, meningkatkan efisiensi rantai pasok dan respons terhadap tren pasar. Internet of Things, IoT, meningkatkan efisiensi perdagangan dengan mengintegrasikan sensor yang memberikan data real-time mengenai kondisi dan lokasi barang. Keamanan transaksi dan perlindungan data. Kemajuan dalam keamanan teknologi, termasuk ekspresi dan otentikasi 2 faktor. Robotika dan otomatis. Penggunaan robotika dan otomatisasi dalam produksi dan distribusi meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Keterlibatan pelanggan. Teknologi memfasilitasi interaksi yang lebih efektif antara bisnis dan pelanggan melalui media sosial, chatbot, dan platform lainnya. Bentuk sistem dan alat pembayaran modern saat ini. Sistem dan alat pembayaran modern saat ini terbagi menjadi 2 jenis utama, yaitu tunai dan non-tunai. Sistem tunai menggunakan uang fisik, kertas dan logam, sementara sistem non-tunai berkembang pesat dan mencakup alat seperti kartu debit, kredit, dompet digital, e-wallet, mobile banking, internet banking, hingga QRIS. Nama-nama aplikasi pembayaran saat ini: *GoPay, *OVO, *Dana, *Lingaja, *Genius, *Isaku, GoPay merupakan e-wallet yang dikembangkan oleh Gojek, perusahaan teknologi Indonesia. OVO adalah e-wallet yang menyediakan berbagai layanan finansial termasuk transfer uang, pembayaran tagihan, dan pembelian di berbagai merchant. Dana adalah e-wallet independen yang menawarkan berbagai kemudahan transaksi digital seperti pengiriman uang. Lingaja adalah hasil integrasi beberapa layanan e-wallet dari perusahaan BUMN termasuk T-Cash dari Telkomsel. Genius adalah platform perbankan digital yang dikembangkan oleh Bank BTPN. Isaku adalah e-wallet dari Indomaret. Sakuku adalah e-wallet yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Asia, BCA. Kelebihan e-wallet. Berikut ini beberapa kelebihan jika kamu menggunakan e-wallet dalam segala 1. Transaksi lebih cepat. 2. Terhindar dari uang palsu. 3. Transaksi aman. 4. Dapat digunakan kapan saja. 5. Terdapat riwayat transaksi. 6. Banyak promo. Kekurangan e-wallet. Tidak hanya kelebihan yang bisa didapatkan, e-wallet juga memiliki kekurangan yang perlu kamu perhatikan sebelum benar-benar beralih menggunakan e-wallet. Berikut kekurangan dalam penggunaan e-wallet. 1. Biaya transaksi yang masih membebankan biaya administrasi untuk setiap kegiatan. 2. Menjadi lebih konsumtif. 3. Saldo elektronik money, e-money. Apabila kalian memiliki e-tol, alat pembayaran non-tunai yang kamu gunakan tersebut adalah salah satu dari electronic money atau e-money. Berikut kelebihan e-money. Kelebihan pertama dari e-money yaitu sangat ringkas. Adapun dengan menggunakan e-money maka kamu bisa membawa sejumlah uang dengan maksimal kurang lebih 1 juta rupiah tanpa harus membawa dompet. Kekurangan e-money.
Meskipun imani penggunaan sangat ringkas, tetapi ada batas maksimal isi saldonya. Sering kamu tidak bisa mengisi saldo terlalu banyak. Terima kasih.